Kita nggak pernah tahu orang yang jahat sama kita, kita tabur kasih terus, kita ampuni, kita doakan, kita syafatin. Ternyata orang itu berubah menjadi orang yang mendukung kita. Ciri-ciri daripada orang yang mengenal Tuhan, terasa kasihnya. Suatu kali ketika kami sedang melayani di Nusa Tenggara Timur, kami diajak sama seorang guru kami. Pak, ada satu ibu terkapar di dalam rumah bulat yang terbuat dari gubuk, yang tidak ada jendela. Bapak mau kunjungin, siapa tahu bisa lakukan sesuatu. Oh ya, kami menyempatkan waktu untuk datang ke rumah ibu itu. Kami masuk ke dalam rumah gubuk itu. Dia tidur di stiker, udah terkapar dengan asap. Sudah gak bisa berdiri. Karena HP-nya begitu rendah. Langsung saya berkata, kenapa kamu gak dari kemarin-kemarin beritahu? Kamu langsung rujuk dia ke rumah sakit terdekat. Tapi rumah sakit 2 jam setengah apa dari kampung ini? Ya kamu bawa. Cepat angkut ibu ini. Bawa pakai mobil kita ke rumah sakit terdekat. Selamatin kalau bisa. Kemudian dibawa ibu itu ke rumah sakit terdekat RSUD. Lah kemudian dokter berkata, Pak, too late. Dia udah kena TBC akut. Tulangnya kosong. Kenapa? Karena dari sejak kecil baby dia menghirup asap di rumah bulat itu. Tujuan asap di dalam rumahnya untuk mengawetkan jagung dan anti malaria. Karena mereka panen jagung di bulan April untuk jatah makan selama 1 tahun. Bayangkan betapa susahnya hidup makan jagung setiap hari selama 1 tahun. Kemudian saya berkata sama dokter, dok tolong bantu dia, selamatkan dulu nyawanya. Berapapun nanti biaya belakangan, yang penting tolong dulu ibu ini. Dokter kemudian kasih obat-obatan dan berkata paling cuma hidup berapa minggu lagi. Langsung kita mulai bangunkan rumahnya menjadi rumah layak tinggal dengan ada jendela ukuran 5x7. Karena ibu ini tidak sanggup lagi bekerja, kami modalkan kios untuk dia berdagang. Dengan ada beberapa modal-modal yang kita udah taruh di dalam kios tersebut. Lalu anaknya kita sekolahkan. Dan kemudian ibu ini kita support dengan beras tiap bulan. Lalu ibu ini begitu selesai dari rumah sakit, dia kembali lagi dalam kondisi sudah lebih better. Dia lihat rumahnya sudah berubah. Ada kios, kemudian anaknya disekolahkan, pakai seragam sekolah. Kemudian dikasih beras tiap bulanan. Ibu ini berkata, Pak Pendeta Jojo, hampir saya gak percaya bahwa Tuhan itu hidup. Kami berdoa selama bertahun-tahun untuk minta pertolongan Tuhan. Anak kami mati 3 karena gizi buruk. Membuktikan bahwa cerita Tuhan itu cerita mitos. Cerita Alkitab itu cuma cerita fiksi. Itu hanya cuma cerita zaman dulu. Itu terjadi mungkin bukan di Indonesia. Kami udah kecewa ikut Tuhan. Tapi dengan Bapak bangunkan rumah, kasih kios, sekolahkan anak dan kasih beras. Menjawab semua list doa-doa saya selama bertahun-tahun. Ternyata Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Dia berlutut dan minta ampun sama Tuhan, ampuni saya. Setelah itu 2 bulan berikutnya dia meninggal. Tapi untung dia udah mengalami Tuhan dan kembali sama Tuhan. Bapak ibu saudara semua, tolong jangan jahat sama mereka. Jangan jahat sama orang yang pedas sama engkau. Karena orang itu gak mengenal Tuhan. Harusnya kamu yang mengenal Tuhan. Harusnya kamu yang tahu tentang kasih. Kamu tolong dia. Sewaktu kamu tolong dia, dia gak akan rongrongin kamu lagi. Kenapa dia rongrongin kamu? Karena kamu gak tolong dia. Saulus berubah menjadi Paulus karena kasih Tuhan yang konsisten. Perempuan Samaria yang punya 5 pria selingkuhan. Bahkan pria yang ada pada waktu itu pun bukan pria yang asli. Karena kasih Tuhan yang konsisten mengubah wanita ini. Merasa hidupnya dilayakkan oleh Tuhan. Dan dia bawa satu kampung kepada Tuhan Yesus. Kita gak pernah tahu orang yang jahat sama kita. Kita tabur kasih terus. Kita ampuni, kita doakan, kita syafatin. Ternyata orang itu berubah menjadi orang yang mendukung kita. Ciri-ciri daripada orang yang mengenal Tuhan, terasa kasihnya. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.